and sponsored business case. We provide Indonesian housewives with much knowledge through homepage with article, news, and another media that can make them to get more knowledge. We also have communities. This feature will be able to make the housewives find new interest and bring new opportunity and fun. They can share the information and idea to each member on the online group. It also can make opportunity for them to expand their network even with other housewives who are far away from them, because they can do it online in our platform. Get margin by online reselling to their customers is also a great thing that you can do in our platform. This feature will allow Mitra to purchase products provided by our vendor and enables them to resell to their community. For the business model, we offer an app engagement that drive traffic in community groups, exclusive sales and point collection, product sampling, paid partnership through an article, and targeted survey. We also provide brand campaign through social media channels to empower Mitra to become our micro-co. We also offer brand activations through community on both offline and online media. Fintech Mitra, empower Indonesian women. Oke, selamat malam kepada smart parents sekalian ya. Selamat datang lagi di ID Plus webinar parenting yang kita rutin adakan setiap hari Jumat gitu ya. Hari ini tidak terasa kita sudah memasuki bulan April. Ya, kita akan merayakan gemaknya adalah Hari Kartini gitu ya. Jadi kita akan menggemakan acara bertajuk Kartini ya, yaitu kita ambil tajuknya Women Empower Women. Nah, gitu ya. Dan hari ini sebagai 1 April ya, hari ini benar-benar ada webinarnya dan nggak April Mop gitu ya. Jadi tenang aja, hari ini nggak April Mop gitu ya. Jadi hari ini ada webinarnya dan bukan April Mop jadi Kak Aristo gitu yang isi enggak gitu ya. Hari ini ada benar-benar kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa. Siapa? Nanti kita akan kenalan secara langsung, yaitu Ibu Sri Multi Handayani dan putri tercinta Rahel Putri Aurelia Siloam gitu ya. Nah, jadi selama bulan April ini kita akan ada banyak rangkaian karena judulnya ini memperingati spesial Kartini. Jadi yang kita undang ini kebetulan semuanya perempuan-perempuan yang luar biasa. Gitu ya, karena kita punya tema Women Empower Women gitu ya. Jadi pasti nggak ada tuh muka saya atau muka Kak Suryadi ada di sini gitu, karena kita pria gitu ya. Kita tegaskan dulu kita pria gitu ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tema seputar orang tua menerima, mengasihi dan mendidik. Lalu minggu depan kita akan membahas membuat anak mencintai sekolah. Wow, luar biasa banget ya. Siapa di sini yang orang tuanya kepengen anaknya suka sekolah? Itu boleh datang langsung minggu depan ya. Lalu di Jumat 2 April kita akan membahas tentang orang tua ideal versus anak ideal. Yang mana yang sebetulnya ideal? Apakah orang tua yang harus ideal, atau anaknya yang harus ideal, atau keluarganya yang mungkin ideal? Nah, kita akan kupas tuntas nanti di hari Jumat 22 April bersama Ibu Eli Susanti gitu ya. Dan tentunya di bulan April kita sampai tanggal 29 ya, kita masih ketemu lagi dengan Ibu Chu Weiwei ya, dengan tema Raising Financially Independent Child. Waduh. Siapa yang nggak mau membesarkan anak yang bisa mandiri secara keuangan gitu ya. Dan tidak lupa acara pada bulan April ini, spesial Kartini ini itu disupport ya oleh Mama's Choice. Jadi pastikan Mami and Daddy ikut rangkaian acara kita karena nanti akan ada hadiah khusus dari Mama's Choice. Dan tentunya terima kasih juga kepada media partner kita dari Rainbow Star Mandarin, dari Fami, dari Cotton Republic, dari Pintap Mitra, dari Wandani, dari BR Kids, dari Mami Squad, komunitas sharing Mam Baby dan Cikapura Baby Wearer. Jadi tentunya terima kasih kepada media partner yang sudah membantu mengumandangkan event yang luar biasa ini, karena kita bersama-sama
bersama-sama akan melihat betapa luar biasanya ya wanita-wanita yang luar biasa gitu. Sebelumnya saya minta izin untuk saya bisa mute semuanya. Nanti bisa angkat tangan bagi yang mau mau bertanya begitu ya. Dan tentunya hari ini tadi sudah dilihat ya, Jumat 1 April Mop, tenang saja, tetap wanita ya, tetap perempuan yang akan mengisi. Kita sudah kedatangan begitu narasumber yang begitu luar biasa, sesuatu yang tidak kita temui mungkin sehari-hari gitu ya. Kita sudah kedatangan Mam Sri Mukti dan Rahel Putri tercinta. Namun sebelum itu ada sedikit cuplikan video ya, kalau Mam mungkin saja pernah melihat Rahel di TV ya. Ya, ini bukan April Mop ya, ini bukan bukan bohong-bohongan. Rahel pernah masuk TV ya, kita akan saksikan bersama-sama sedikit cuplikan ya. Waktu itu Rahel memeriahkan acara ulang tahun ke-17 Indosiar gitu, dan berkesempatan untuk tampil di layar kaca gitu ya. Kita akan saksikan sedikit video dari Rahel. Aku senang kalau habis turun hujan seperti ini, Bu. Kenapa, Nak? Karena udaranya segar sekali. Kamu benar, sayang. Apa yang terjadi setelah hujan? Setelah hujan biasanya ada pelangi, sayang. Apa pelangi itu, Bu? Pelangi itu warna-warna yang ada di langit. Bentuknya melengkung seperti setengah lingkaran. Biasanya pelangi ada setelah hujan reda. Apa saja warna-warna pelangi, Bu? Warna kuning, warna hijau, jingga, ungu, dan biru. Pasti cantik sekali, Ibu. Warna biru itu seperti apa? Biru itu seperti warna langit yang sangat luas. Warna biru melambangkan harapan. Oh, aku tahu. Harapan itu seperti aku ingin berenang seperti ikan. Seperti aku ingin berlari dengan cepat. Aku ingin melompat yang tinggi seperti pemain bulu tangkis. Iya, benar, sayang. Belajar apa kamu hari ini, Nak? Bu Rani mengajarkan kami menggambar. Gambar apa? Aku menggambar lapangan bulu tangkis. Ini gambarnya. Bagus sekali gambarmu, Nak. Aku menggambar orang-orang yang ada di lapangan bulu tangkis itu. Maukah Ibu ajak ke pertandingan bulu tangkis itu, Bu? Apa yang ingin kamu lakukan di sana? Seperti yang Ibu mengajarkan kepada saya. Walaupun saya tidak bisa melihat, tapi saya dapat merasakan. Saya ingin merasakan harapan orang yang ada di lapangan bulu tangkis itu, Bu. Oke, itu dia tadi cuplikan saat Rahel masuk ke salah satu stasiun TV ya. Dan hari ini kita nggak cuma lihat video saja, tapping saja, karena kita kedatangan langsung gitu ya. Kita kedatangan langsung Rahel dan Mami tercinta ya, Ibu Sri Mukti, dan langsung saja boleh saya undang kepada Rahel dan Ibu Sri untuk dapat tampil. Nah, ini dia. Apa kabar, Bu Baik, Sri dan Rahel? Baik, alhamdulillah. Baik ya, waduh luar biasa banget. Ini kompak banget. Tadi saya lihat itu yang di video Rahel sama Ibu, betul ya? Iya, betul. Betul ya? Padahal niatnya nggak seperti itu. Oh, itu Niatnya gimana tuh tiba-tiba dibawa, bisa? Iya. Tadinya kita mau dibarengin sama artis ya. Tapi ternyata sutradaranya melihat, ya udah deh sama mamanya aja gitu. Iya, soalnya mamanya punya kualitas artis gitu ya. Iya. Iya, serius. Kalau saya tadi lihat sekilas ya, Ibu Sri ini mirip ada memang artis zaman dulu gitu, Bu. Siapa namanya saya lupa, tapi memang
mirip artis. Sering Pak. Oh iya betul. betul. Jadi ya apa namanya luar biasa gitu ya. Nah, jadi terima kasih pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri dan Rahel udah bisa hadir ya bersama-sama kami di sini untuk bisa memeriahkan acara spesial Kartini gitu ya dengan tema Women Empower Women gitu. Nah, langsung saja karena kita acaranya talk show, nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya kepada Ibu Sri sama Rahel ya. Kalau ada nanti kalau saya akan tanya beberapa, kita akan ngobrol-ngobrol santai lah gitu ya. Dan tentunya kalau nanti dari peserta ya juga ada yang mau bertanya, saya dipersilakan untuk mengetik pertanyaan di kolom chat gitu ya. Atau boleh angkat tangan gitu. Angkat tangannya jangan di kamera ya, cepegel. Ya jadi angkat tangan pakai fitur Zoom aja gitu ya kalau nggak pagi. Iya betul. Gitu. Oke. Siap. Langsung aja kita mulai ya. Siap ya? Oke. Pertanyaan dulu ya, Pak. Boleh. Pertanyaan pertama perkenalan diri untuk perkenalan diri dulu, betul dulu dong, perkenalan diri ya. Saya mau pertanyaan pertama udah kayak kuis aja nih. Oke. Langsung ya, Pak. Silakan, boleh, Bu Sri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, namo budaya, dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada ID Plus atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah kita bisa berkenalan di sini ya. Nah, dengan dalam tema yang luar biasa nih, Women Empower Women ya. Wah, sepertinya tema di bulan April ini bagus ya. Nah, tapi tentunya masih banyak kekurangan dan belum layak berada kami di sini ya. Tetapi kesempatan itu sudah datang pada kami. Saya, mamanya Rahel, dan Rahel akan mencoba membagikan pengalaman apa yang sudah kami lakukan. Nah, ini Rahel nih, sekarang sudah besar, Pak. Waduh. Ya, Usia berapa, Bu? 19 tahun. 19 tahun. Nggak kerasa ya. Kalau yang tadi di Indosiar itu pada waktu umur 9 tahun. Oh, satu dekade ya? Iya, sudah lama sekali, betul, Pak. Iya. Waduh, mantap sekali ya. Jadi terima kasih. Sebetulnya saya yang harus terima kasih Bu Sri dan Rahel sudah mau memeriahkan acara kita gitu ya. Kita sama-sama mencoba untuk menginspirasi orang tua di Indonesia gitu Bu Sri dan Rahel ya. Oke, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol santai aja ya kepada teman-teman Mam and Dad yang hadir di sini juga boleh. Kalau mau bertanya atau ada rasa penasaran boleh tulis pertanyaan di kolom chat gitu ya. Nanti saya dengar-dengar katanya Rahel mau bagi hadiah untuk yang pertanyaan paling menarik. Iya betul. Gitu ya. Siapa yang bertanya ya? Insya Allah. Ya, nanti kita kirim. Biasa. Oke, nanti saya yang bertanya deh kalau gitu. Jadi hadiahnya itu dari observasi ya Pak, dari acaranya Rahel ya. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Luar biasa. Kita mulai dari situ aja deh, Bu Sri. Saya jadi penasaran. Mungkin Mam and Dad di sini juga penasaran. Jadi Rahel punya acara namanya observasi. Itu acara apa sih, Mam? Boleh cerita sedikit nggak sih? Awalnya itu bagaimana gitu? Awalnya dari kecil itu Rahel sering tanya terus, nanya lagi, dengan pertanyaan yang sama. Misalnya gini, Mah, kejam itu sama tegas itu dan galak apa sih bedanya? Akhirnya saya jawab. Terus kayaknya dia nggak puas. Tanya lagi terus. Akhirnya saya kan belajar juga kan bagaimana jawabnya supaya tepat gitu nih anak. Soalnya nggak pernah mau langsung iya gitu. Jadi tanya lagi. Nah akhirnya seiring waktu berjalan karena sering bertanya, akhirnya itu pas SMA kita buat yuk acara. Terus nanti kamu harus konsisten nih. Boleh Mama bikinin acara nanti. Kamu harus konsisten setiap minggu harus ada narasumber. Bagaimana? Sanggup nggak? Kata Rahel, sanggup Pak. Kalau sanggup, gimana nyarinya? Carinya yang deket-deket dulu, yang kenal, guru atau siapa gitu yang Rahel kenal. Nah, Mama mau coba kamu serahin dulu ke Mama berapa narasumber untuk paling tidak sebulan atau 2 bulan ke depan itu. Terus dia cari, akhirnya dapat. Wah, si anak sampai ke 2-3 bulan kemudian dia dapat gitu. Akhirnya saya bantuin gimana ya carinya, coba cari narasumber dan itu begitu banyak yang menolak.
Maksudnya bukan menolak ya, maksudnya dalam arti mungkin, oh ini kok bisa ya? Bisa apa enggak? Mungkin meragukan ya kemampuan gitu. Ya udah nggak apa-apa, pokoknya minggu ini nggak ada, nggak apa-apa. Tapi kamu bagaimana caranya supaya minggu ini harus ada? Jadi kalau enggak dia yang ngisi. Jadi selalu konsisten seperti itu dan tidak pernah kosong kecuali dia ada ujian gitu. Jadi dia konsisten terus selama 1 tahun. Nah terus ini di tahun kedua Pak, gitu. Dan akhirnya begitu banyak ya, misalnya ibu bapak yang ahli itu, maksudnya beliau mau menawarkan diri untuk masuk ke acara Rahel seperti itu. Jadi memang butuh perjuangan dari yang ada yang nggak mau, ada yang terusnya Rahel juga sedih, misalnya acara yang nggak berjalan gitu. Terus ya udah itu saya bagaimana membangunkan semangat dia. Jadi saya ikut bantu. Oh coba deh yang ini bisa nggak? Ibu mau tidak? Nah dengan apa ya? Kalau orang tua tuh pasti kan malunya ada ya. Malu kan artinya malu kalau misalnya ditolak itu malunya. Tapi saya harus punya jiwa yang gimana yang bisa ngebangun Rahel tuh jangan jatuh gitu. Mental baja. Jadi saya itu nggak peduli. Mau dibilang apa nggak peduli. Gitu. Jadi ya udah pokoknya emang saya fokus Rahel gimana caranya supaya bisa terus konsisten. Jadi saya ikut membantu dan Rahel juga, aku punya ini nih, aku punya nama ini, tolong coba Mama dibantu kalau misalnya ada yang bisa Mama bantu. Kalau misalnya kira-kira dia bisa lakukan sendiri, saya lepas gitu. Wah, luar biasa ya ini. Belum masuk ke tema bahasan aja udah buat saya merinding nih. Pengorbanan kerja keras Bu Sri ini wah luar biasa ya, sampai terasa gitu ya dari ceritanya aja sangat terasa. Pak, dia itu kan senang sama Marsyanda ya Pak. Marsyanda itu kan motivator ya Pak. Nah, terus itu Rahel tuh dengerin sharingnya Marsyanda itu berapa kali, pokoknya sering banget. Apapun, masalah apapun, terus dirangkai. Ceritanya begini-begini. Itu Marsyanda, Pak. Sampai saya suatu hari itu di umur berapa ya, Nak? 13 tahun. Umur 13 tahun saya mau mempertemukan Marsyanda sama Rahel nih, gimana caranya ya? Dan itu nggak bisa kan? Terus manajernya selalu bilang, begini. Itu saya nggak tahu malu, Pak, bener. Nggak tahu malu, bener. Kok saya maksa gitu? Ini loh, ini anak saya pengen ketemu. Kan kayaknya mustahil ya. Tapi ini ulang tahunnya udah mau sebentar lagi gitu. Nah, itu kan direncanainnya sudah lama. Tapi saya baru bisa berkomunikasi sama manajemennya Marsyanda itu kurang lebih 2-3 hari sebelum Rahel. Jadi pas ulang tahun kita ketemu. Ma, boleh deh. Caca katanya mau ketemu, tapi nanti katanya pas hari ulang tahunnya bisa nggak datang ke Indosiar? MNC. Ya, jadi kami ke sana sama Rahel, ketemu deh di situ. Waktu itu umur 13 tahun ya? Iya. Ketemu sebentar, cuma 1 jam. Itu dalam 1 jam itu ngobrolinnya parenting semua, Pak. Iya. Baru kelas 2 SMP. Saat itu dia baru SMP kelas 2. Nah, ini menarik banget. Tadi sebelum kita mulai juga kita sempat ngobrol-ngobrol ya, Ibu Sri sama Rahel ya. Ternyata, Mom and Dad sekalian, Rahel ini sangat suka mengikuti seminar-seminar atau webinar-webinar seputar parenting loh. Dia plus kemarin saya juga ikut beberapa kali. Waduh, terima kasih. Itu dari kecil tuh dia kan awalnya nggak bisa bicara ya, maksudnya bicara lancar, tapi nggak nyambung gitu loh. Kalau misalnya kita bicara, terus dia jawabnya nggak sama yang pertanyaan yang kita itu, jadi nggak pas. Nah, setelah itu saya kok ngerasa ini gimana ya caranya, sedangkan saya awam nggak ngerti caranya untuk bimbing psikologisnya tunanetra itu gimana, saya nggak tahu gitu. Karena kan memang saya di daerah dan saya benar-benar kuper, nggak tahu sama sekali. Nah terus setelah Rahel umur 6 tahun masuk SD, masuk belajar Braille, tulis baca, terus saya ngerasa
di situ saya banyak ilmu. Dari banyak ilmu, maksudnya dari banyak info-info yang membantu saya, sangat-sangat membantu. Dari ibu-ibu yang ABK, sering sharing, terusnya ada seminar, nah itu saya ikut. Sampai anak ini kecil itu, ibaratnya saya gendong-gendong, saya bawa, walaupun dia nggak ngerti apa-apa. Seperti itu. Jadi di pikiran saya itu nggak tahu kalau dia itu bakalan seperti ini, nggak tahu, Pak. Jadi saya bawa-bawa, terus coba fokus dengerin. Jadi dia dengerin aja. Terus dia mau rewel-rewel dikit gitu. Dengerin dulu. Nanti sampai rumah mama tanya. Dia udah kayak ujian. Udah kayak ujian nih. Itu Pak, begitu Pak. Jadi setiap pulang nih, terus saya tanya, tadi ngomong apa? Itu mah. Nah, lama-lama tuh jadi dia terlatih. Nih, hari ini tugasnya apa ya mama gitu. Iya. Yang sebenarnya kalau misalnya tanya, kamu kemana hari ini? Kamu di Taman Bunga ngapain aja misalnya? Kan kalau lihat bunga gitu warna-warni atau apa kayak ceritanya, ini enggak. Di pasar banyak mobil, banyak orang dagang, enggak nyambung gitu Pak. Iya, enggak nyambung. Jadi akhirnya, ternyata lama-lama itu bisa. Jadi tadi temanya ini. Terusnya tentang apa? Bisa Pak, bisa. Loh, kata saya ini anak punya kemampuan ke sini nih. Dan saya pernah waktu ikut seminar, maksudnya waktu ikut sharing seperti itu, saya pernah melihat pembicara di depan, itu saya pernah berpikir gini, andaikan anak saya jadi seperti ini, ya pernah membayangkan itu. Dan itu nyata. Iya. Pernah membayangkan ini, anak saya coba seorang psikolog atau seorang apa ya, misalnya dia bisa ngasih motivasi kepada orang banyak seperti ini, karena saya sangat-sangat terbantu gitu. Wow. Jadi saya sangat-sangat terbantu bagaimana caranya ini anak ini. Nah, saya terus ikutin terus, walaupun itu kok kecil-kecil udah diajak gitu. Dia nggak peduli. Ini saya mau tambahin ya. Jadi knowledge juga buat para orang tua bahwa kita memang harus membiasakan, bukan membiasakan, maksudnya open mind ya sama anak itu. Misalnya pada saat misalnya lagi ada masalah ataupun biasakan untuk saling sama-sama berdiskusi ya. Jadi jangan anak saya nanti nggak ngerti. Ya tergantung bahasanya dulu, pakai bahasanya anak gitu ya. Jadi memang penting banget buat diskusi. Tadi hari ini Bunda ada kejadian ini loh, Dek. Pengen kita cari pendapatnya dia itu seperti apa sih, gali gitu, supaya nanti ke depan si anak itu bisa berpendapat, tidak bisa mengungkapkan apa pemikirannya secara luas gitu. Itu penting banget sih menurut saya ya. Bagus ini, bagus sekali ya. Saya sering ini sangat cocok, sangat sejalan ya, dan sangat sejalan bahwa memang yang membuat keterbukaan antara orang tua dan anak itu ya sering berdiskusi gitu ya. Tapi seringkali orang tua di luar sana itu tidak mau mendengarkan anaknya gitu ya. Iya, tabu gitu. Tahu apa sih, masih kecil gitu ya. Sehingga anak lama-lama jadi males mau diskusi sama orang tua gitu ya. Oke, dahsyat. Nah, akhirnya terwujud ya tuh Ibu ya. Sekarang punya acara sendiri, observasi gitu ya Bu ya. Ya paling tidak gini. Saya ingin dia punya harga diri, walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia punya harga diri gitu loh Pak. Jadi gimana caranya pada saat dia down, sedih, kacau, galau, sering Pak seperti itu. Terus saya berusaha empati ke dirinya, tanya kenapa, terus ada nggak yang bisa Mama lakukan hari ini, gitu. Terus enggak mah begini-gini, dia sedih. Oke deh kalau begitu, kita bikin acara aja ya, bikin acara nanti kamu bisa bertanya ke banyak orang. Kamu mau bertanya apa? Silakan. Nanti jadi tambah pintar gitu. Jadi selalu kasih motivasi gitu. Ini menarik, Mam, Bu Sri, Rahel ya. Mungkin di sini banyak yang belum kenal jauh dengan Ibu Sri dan Rahel gitu ya. Bu Sri sama Rahel boleh ceritakan sedikit kondisi Rahel ini
memang dari lahir atau seperti apa? Lalu apakah full tidak bisa melihat Ya. gitu atau berapa persen sisa penglihatan atau seperti apa gitu Bu Sri? Oke, lahirnya prematur, terusnya lahir mungkin kalau nggak salah 29 minggu dengan berat badan kurang lebih 9 on, terus tinggi badan 29 cm kurang lebih. Nah, terus selama ini saya nggak tahu kalau dia tidak bisa melihat, karena setelah pulang dari rumah sakit itu sudah ada pemeriksaan yang komplit ya, dari mata katanya bagus, semuanya bagus. Ya udah saya tenang aja, tapi pas umur 4 bulan kok saya bingung ya. Kalau dipanggil itu dia kayak cari-cari. Gimana gitu arahnya. Akhirnya merasa kebingungan seperti itu, terus dibawa lagi ke dokter, terus dokter bilang ini sudah telat. Oh. Nah, kata saya kan kemarin saya tahunya dia baik-baik aja gitu. Iya. Jadi ketidaktahuan saya. Akhirnya saya terus cari lagi alternatif kedua lagi dokter, ketiga, keempat, pokoknya saya cari terus. Nah, terus beritanya sama semua, jadi total dua-duanya gitu. Ya udah hancur kan, sedih, mau bilang apa gitu. Iya. Tapi saya bukan orang yang terus-terusan terpuruk, jadi kalau seperti ini terus nggak bisa. Ini anak kan harus bisa gitu. Nanti bisa baca tulis, bisa ngapain. Nah, itu saya gimana? Saya harus yang bergerak gitu. Jadi orang tuanya nih harus bergerak gitu menurut saya. Ya udah, jadi dari situ keburukan atau keterpurukan itu nggak lama. Saya langsung bangun, saya langsung bagaimana caranya. Terpenting untuk hal yang gampang-gampang dulu lah gitu sehari-hari, namanya masih kecil kan. Ya apalagi bisa jalan kan, nggak bisa jalan gimana, nggak sedih Pak. Pikiran jalan gitu, terus dia sering kejedot, itu sedih, kayaknya rasanya nangis gitu. Saya berhenti aja deh kerja, karena saya juga waktu itu kan bekerja, saya berhenti bekerja, saya harus fokus sama anak ini. Gitu. Jadi apapun perkembangannya, sekecil apapun, tidak ada yang terlewatkan sama saya. Iya. Waduh, saya merinding dengar Ibu Sri nih. Kayaknya yang jadi motivator bukan Rahel tapi Ibu Sri nih kelihatannya. Iya. Ya, saya merasa kebakar gitu ya. Saya merasa semangat Ibu Sri yang begitu besar gitu. Emang semangat banget saya bener. Begini ya. Terus dia bilang gini, kau nangis kalau misal lagi kecil kan suka nangis tuh. Kenapa nangis kalau saya habis pulang kerja? Terus kenapa nangis? Nggak punya teman gitu. Iya. Temennya udah pada pulang gitu. Jangan nangis, ada mama. Waduh. Jangan nangis, ada Tuhan. Saya yang mau nangis sekarang nih Bu. Saya yang terharu, saya mau nangis. Kata saya jangan nangis. Rahel nggak boleh nangis, nggak boleh sedih. Tidak ada yang boleh kecewa. Jadi Rahel boleh kecewa tapi nggak boleh terus-terusan. Rahel besok kan nanti ada teman lagi. Besok kan nanti ada mama atau misalnya siapa, omanya atau siapa gitu yang bantuin. Atau tantenya, Bo, dengan siapapun bisa, sama aja. Jadi jangan, saya gimana caranya supaya dia tidak mengkotak-kotakan itu. Jadi dia dengan siapapun dia harus bisa gitu. Jadi jangan ada perasaan di dirinya itu rasa sedih, menyesal atau apapun. Dan itu saya wanti-wanti karena sudah banyak nih masukan dari Rahel sekolah kan, misalnya yang udah ABG. ABG, ya yang udah ABG misalnya kan sering sharing tuh. Oh, anak saya seperti ini kan nggak, kenapa Ma? Anak saya nggak bisa. Kenapa sih Ma? Kalau saya buta? Itu sudah saya persiapkan bagaimana caranya supaya anak ini tidak bertanya, bukannya tidak bertanya, tapi dia tidak mempertanyakan kenapa kok Tuhan memberikan saya seperti ini gitu. Jadi sebelumnya tuh saya masukin dulu kata-kata atau apa sih sesuatu yang bisa memperkuat hatinya dia supaya dia tidak sedih sama Tuhan ya, seperti itu. Jadi saya bilang gini, nah kamu tahu nggak kalau anak yang masuk surga itu yang seperti apa? Yang pertama kali masuk surga, kamu tahu nggak? Enggak, Ma. Tahu nggak kamu yang masuk surga pertama kali? Pertama kali yang masuk surga itu orang buta yang tidak melihat, tapi hatinya baik. Tapi hatinya baik.
terusnya nurut sama orang tua saya, pintar, rajin belajar, semuanya saya ungkapkan. Terusnya, gitu mah. Aku mau jadi baik, aku mau jadi anak yang sayang orang tua gitu. Jadi selalu saya tumbuhkan semangat itu. Gitu. Jadi nggak pernah ada misalnya ada dia cepat kok kalau misalnya lagi sedih gitu. Saya kasih tahu kamu boleh sedih tapi kamu harus punya aturan nih, jalannya tuh kamu harus lurus. Kalau misalnya ada belok sedikit boleh, tapi cepat kamu balik lagi gitu. Wah, dahsyat. Nah, itu saya mau dengar sekarang dari kacamatanya Rahel nih ya. Kalau tadi kan dari Ibu Sri nih. Nah, kalau dari Rahel sendiri, kapan Rahel mulai merasakan bahwa kayaknya ada sesuatu yang berbeda nih aku dengan teman-teman nih gitu. Kan Mama begitu suportif ya, gitu ya. Sangat. Oke, sebetulnya perlu digarisbawahi ya, kalau misalnya ketika ada anak yang terlahir dengan kondisi blind, itu dia tidak langsung tahu pada saat itu juga. Ya, jadi dia tidak langsung menyadari kalau saya blind gitu. Saya dari usia 4 tahun, awal pertama kali saya tahu itu karena memang kalau misalnya ketika misal saya main kan sering ya, misalnya suka ada bercanda misalnya. Coba Rahel, coba dong lihat ini angka berapa, ini berapa. Oh, oke. Nah, saya di situ merasa nggak tahu apa-apa gitu ya, memang saya tidak mengerti gitu. Nah, dari situlah saya akhirnya bertanya, awalnya saya nanya sama Mama ya, kenapa kok saya tidak bisa memahami ucapan lingkungan saya gitu ya. Tentang pertanyaannya dia seperti itu. Nah, akhirnya Mama memberitahu, menceritakan kondisinya yang terjadi gitu. Dan memang satu hal yang sebenarnya apapun kondisi anak gitu ya, walaupun mungkin dia terkena misalnya satu kondisi apa, orang tua harus siap terbuka. Itu sih menurut saya. Karena banyak orang tua yang merasa, aduh tutupin dulu deh, nanti aja kalau anaknya gede tahu gitu ya. Menurut saya, kalau anak sudah tahunya itu pada saat remaja, kondisi psikologisnya kan pasti akan jauh lebih sakit lagi ya, daripada dia yang sudah dipersiapkan dari kecil gitu. Jadi memang apapun kondisi anak, memang kita harus persiapkan dari kecil. Anaknya ngerti nggak sih? Lama-lama dia akan paham. Jadi kalau menurut saya jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Apapun kondisi anak, sebisa mungkin orang tua harus sedikit-sedikit memasukkan kamu tuh seperti ini gitu, dengan bahasa yang udah dicerna, bahasanya dia sesuai dengan usianya dia gitu. Jadi jangan takut nanti anak saya kecewa. Nggak apa-apa kok dia kecewa gitu ya. Nggak apa-apa, anak nggak apa-apa untuk kecewa. Secara psikologis, kita ngomongin psikologis lagi. Nggak apa-apa anak ngerasa kecewa, ngerasa marah, nggak apa-apa. Tapi dia nanti akan belajar dari rasa kekecewaannya itu. Gitu. Jadi menurut saya, mungkin orang tua sayang, nggak mau anaknya bersedih, nggak mau anaknya kecewa, tapi nggak apa-apa. Kita biarin anak kita sedih, biarkan anak kita kecewa, nggak apa-apa. Tapi nanti lama-lama dia akan belajar dari rasa emosinya dia. Ya. Luar biasa. Nah, kembali ya, saya masih penasaran sama Rahel nih, Rahel, apa sih, bagaimana sih cara pertama kali Rahel menemukan minat gitu ya? Tadi kan Mama kan bilang mau buatin acara apa tanya-tanya gitu. Tapi bagaimana pertama kali Rahel menemukan minat itu, kayak aku suka tanya-tanya Mah, atau misalnya Mah kayaknya aku terlalu baik tanya, boleh nggak sih cariin orang lain deh yang buat aku tanya-tanyain gitu. Jadi bagaimana caranya waktu itu Rahel menemukan minat Rahel dalam berkarya gitu? Sebenarnya saya itu tipe orang yang ketika saya rasa penasaran saya tinggi, kalau saya belum ada kepuasan, saya akan terus mencari sampai saya ketemu jawabannya. Waduh, dahsyat ini. Detektif ini. Saya cari sesuatu gitu ya. Saya nggak ketemu, saya akan terus cari sampai saya pusing sendiri gitu. Kadang memang seperti itu gitu. Gimana cara menemukan minat dan bakat? Itu semua balik lagi ke pengalaman ya. Karena semakin banyak pengalaman yang kita coba, kita semakin kenal sama diri kita sendiri. Oh, ternyata dulu saya suka keyboard,
hobi juga main keyboard, tapi seiring bertambahnya waktu, banyak lagi pengalaman-pengalaman yang saya jalani, akhirnya saya juga suka baca puisi. Gitu. Seiring bertambahnya pengalaman, saya suka nulis, saya suka bikin cerpen, bikin puisi. Nah, seiring bertambahnya pengalaman juga, saya sekarang suka yang namanya public speaking gitu. Jadi, gimana cara menemukan minat itu, kita harus berani buat mengasah diri kita sendiri. Sebenarnya saya itu di mana sih arahnya gitu. Wah, dahsyat. Jadi eksplorasi kuncinya ya. Ya, eksplorasi. Dan kebetulan paling adalah dari orang tua dan lingkungan itu perlu banget. Bukan cuma sekedar mendukung loh ya. Orang tua bukan cuma sekedar oh ya udah anaknya mau ini, oh ya udah gitu, enggak. Tapi memang harus ada upaya dari orang tua untuk bisa kita minimal punya arahan lah ya buat anak kita gitu. Jadi jangan sampai orang tua tuh nggak ada targetnya sama sekali gitu ya. Memang orang tua yang otoriter juga nggak baik ya untuk perkembangan anak. Tapi minimal orang tua punya arahan, punya apa sih yang mau kamu capai gitu. Minimal. Wow, itu sangat kuat sekali gitu ya. Orang tua yang otoriter tadi apa kalimatnya? Orang tua yang otoriter? Orang tua yang terlalu otoriter juga sangat-sangat tidak baik karena kan pola asuh mempengaruhi perkembangan anak ke depan ya. Gitu. Tapi orang tua yang terlalu permisif, yang terlalu bebas, yang terlalu juga tidak baik juga gitu. Jadi di tengah-tengah lah gitu. Tengah-tengah gitu ya. Iya. Wah, dahsyat. Nah, sekarang Rahel kan udah usia 19 tahun. Tadi kakak dengar Rahel ini lagi ambil bimbingan konseling gitu ya. Nah, dalam keterbatasan yang Rahel miliki, apakah Rahel merasa sulit dalam berkarya sih di tengah masyarakat gitu? Kalau merasa sulit itu ya pasti ada lah ya kesulitan-kesulitan yang terjadi gitu. Banyak masyarakat yang masih belum menerima, mungkin belum paham ya tentang penyandang kita sebutnya mungkin disabilitas ya. Itu seperti apa? Banyak masyarakat yang masih menganggap remeh itu banyak kali gitu. Itu pernah dan sering kali memang seperti itu. Cuma kita jangan nyalahin masyarakatnya ya. Gitu. Jadi kadang kan kita ngerasa kenapa sih kok saya nggak diterima? Ya why not? Karena masyarakat kan berbuat seperti itu karena mereka belum mengetahui. Ya. Jadi kita memang tidak bisa menyalahkan masyarakatnya gitu. Yang harus kita perbaiki adalah gimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat ini supaya biar bisa lebih welcome. Tapi bukan berarti kita nyalahin masyarakat. Misalnya kita wajar ya, kadang suka ada ibu-ibu yang kasihan ya gitu. Itu wajar banget. Kita nggak usah yang itu ibu-ibu ini gitu ya. Gitu. Ya jangan seperti itu. Jadi memang yang harus kita lakukan adalah gimana kita memberikan edukasi untuk ya loh bahwa penyandang disabilitas juga bisa gitu. Oke. Nah, kembali ke Ibu Sri. Wah, ini Ibu Sri. Bu Sri, tadi kan Bu Sri sempat saya dengar, sempat saya catat juga Bu Sri bilang ada masa-masanya Rahel itu down gitu ya, merasa down, merasa kurang semangat. Apa sih yang Bu Sri lakukan untuk bisa menenangkan atau membangkitkan semangat Rahel kembali gitu saat Rahel sedang down? Apa sih? Saya minta gimana? Mama. Mama dulu deh. Mama sebenarnya Mama itu tipe orang yang sangat-sangat suportif dalam arti ketika misalnya saya lagi down, Mama benar-benar mau mendengarkan. Ini kemampuan yang harus dimiliki orang tua adalah mendengarkan ya. Iya, mendengarkan juga. Mendengarkan jadinya kenapa. Dan selain mendengarkan juga dicari solusinya gitu. Jadi apa yang bisa Mama lakukan gitu? Apa yang bisa Mama bantu supaya kamu bisa merasa lebih baik gitu. Jadi coba bisa menambahkan. Iya, pokoknya kalau Rahel lagi ada masalah, saya tanya dulu masalahnya apa. Rahel kira-kira bisa nggak menyelesaikannya? Yeah. Seperti waktu dia SMA, dia mau pindah sekolah, terus dia yang ngurus sendiri.
Iya. sama gurunya, sama sekolahnya, Kepala sekolah. sama kepala sekolahnya. Oh, saya ngeliatin aja. Oh, pokoknya kalau Rahel mentok bilang sama mama. Kalau Rahel bisa, silakan bisa. Bisa mah, ya udah. Nanti mama laporin ya. Kamu laporkan sama mama apa-apa saja. Kira-kira yang kamu sudah lakukan, yang kamu masih belum bisa. Terus dia bilang, Ma, aku udah begini loh. Ma, aku udah gini. Ya bagus. Udah gitu aja. Wah, satu hal yang saya harus apresiasi untuk Ibu Sri ya, di mana kalau di luar sana orang tua yang memiliki anak yang ada keterbatasan selalu memanjakan, ya kan, memberikan, pokoknya memanjakan segalanya tuh dimanjakan. Tapi saya belajar banyak dari Ibu Sri bahwa mengajarkan anak untuk mandiri terlepas dari segala keterbatasan dimiliki itu juga bisa dilakukan sebetulnya, Bu Sri ya? Bisa. Memanjakan tetap ada, pasti ada. Memanjakan itu maksudnya dalam arti menyayangi dan memanjakan itu berbeda. Ya. Luar biasa. Ya, berbeda. Ya. Berarti kalau Rahel lebih rasanya disayangi bukan dimanjakan dong ya? Kalau dimanjakan kan memang orang tua mungkin lebih menuruti apa yang anak mau, tapi mama sejauh ini memang setiap kali aku minta sesuatu kadang suka ada rules-nya juga ya, maksudnya ada juga gitu. Tapi dengan cinta, Pak. Jadi kalau kita melarang atau seperti apa, itu kita kasih tahu alasannya, terus dengan senang hati gitu. Maksudnya kitanya, perasaan kita harus happy. Orang gitu. tuanya jangan ngurik-ngurik. Iya, jangan sedih. Jangan, aduh gimana sih kamu, mama nggak punya duit misalnya. Jangan begitu. Iya. Jangan begitu. Ya soalnya di awal-awal tadi cerita ya, saya cukup serem gitu sama Bu Sri ya. Pokoknya kamu duduk dengerin aja, nanti pulang mama tanya-tanya nih. Udah tiba-tiba ujian dadakan gitu karena nah ditanya-tanya. Oke. Nah, Rahel, sekarang kan Rahel sedang terus melanjutkan jenjang pendidikan. Terus itu Rahel juga sekarang ada acara sendiri, observasi. Apa sih harapan Rahel ke depannya terhadap apa yang Rahel kerjakan sekarang ini? Harapan saya terhadap apa yang sedang saya kerjakan ya. Saya sebenarnya untuk saat ini memang lebih concern ke pendidikan gitu ya. Memang dari dulu memang saya sering cerita, kalau bisa saya pengen S2 gitu. Dari SMP, SMA itu saya memang concern. SMP mikirinnya udah S2, S3. Anak dari mana? Mama nggak ada uangnya gimana, nak? Dahsyat ya. Iya, bagus. Ini dahsyat. Untuk saat ini harapan memang ke pendidikan bisa menjadi ya minimal ya memang larinya karena nanti ujung-ujungnya konselor gitu ya. Dan insya Allah lebih harapannya masih dalam hal ini memang ke dunia pendidikan aku concern terlebih dahulu. Gitu. Tapi boleh tanya nggak, Rahel, kenapa sih yang membuat kamu sangat tertarik dengan topik parenting? Kan kamu sebetulnya ya seumuran kamu 19 tahun tuh topik yang lagi ngetren tuh sekarang tuh NFT gitu ya, K-pop gitu ya. Kayak, tapi kenapa kamu kok malah di usia kamu 19 tahun ini masih belia ini kok parenting gitu loh? Saya juga nggak tahu ya. Jadi itu sebenarnya dulu saya mau cerita dulu ya. Jadi waktu saya awal mulanya itu saya umur 10 tahun ya, kayak salah satu ya umur 10 tahun itu ketika saya lagi di dalam suatu lingkungan bermain gitu ya, ada anak yang memang saya nggak bilang nakal ya, cuman perilakunya ini memang tidak terarah gitu ya. Terus di situ ada psikolog, saya dengar kok bicaranya kok halus ya gitu, kok kan kalau kita awam kalau lihat anak yang seperti itu langsung ceramah gitu ya, tapi ini tidak gitu, kok bicaranya halus gitu, kok bicaranya lembut. Nah dari situ saya tanya-tanya ke mama ya, memang mama tempat saya untuk bertanya, mama psikolog itu apa? Nah mulai dari situ di usia 11-12 tahun kurang lebih, mulai dari situ saya sering ikut-ikut seminar parenting karena saya merasa bahwa di lingkungan sekitar saya juga banyak anak-anak, dan jadi kalau saya nanti salah berkomunikasi dengan mereka,
takutnya akan berdampak ke psikologis mereka gitu. Jadi kalau saya bisa, saya harus belajar dari sedini mungkin, saya harus belajar karena ya supaya saya bisa lebih berhati-hati di depan anak-anak itu seperti apa gitu. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Saya berani bertaruh gitu ya di webinar parenting yang Rahel ikuti. Mungkin Rahel yang paling muda. Ya, benar. Ya, betul. Rata-rata sudah punya anak semua. Benar, betul. Webinar parenting biasa. Pernah saya punya pengalaman, kan saya mau daftarin Rahel nih. Saya tuh cita-citanya pokoknya gimana caranya dia bisa ikut parenting, tapi ini kok ibu-ibu semua ini bocah gitu loh. Sampai dilarang waktu itu, nggak boleh. Waktu itu kan kursus apa ya? Takutnya masih anak-anak kan? Kelas 6 kalau masih anak-anak. Bu, nggak bisa Bu, ini orang tua. Tapi dia bisa. Dia pokoknya dia tentang orang tua tahu. Nggak bisa Bu, ini untuk orang tua. Kalau gitu gini deh, ibu yang masuk katanya anaknya boleh ikut. Nah itu beberapa kali sesi itu begitu. Jadi saya yang masuk, dia duduk di samping. Namanya nama mama saya. Jadi sertifikatnya yang dapat saya kan. Nah, bagaimana saya nggak mau sertifikatnya atas nama saya nggak mau. Pokoknya sertifikatnya saya mau atas nama dia. Bagaimana caranya? Terus nggak pernah disetujuin tuh. Akhirnya saya bayar 2 deh. Oh, sampai maaf ya, misalnya harga yang misalnya yang berapa tuh saya ikutin, saya masuk 2. Oh gitu? Iya. Saya masuk 2, terus dia ada charge-nya segini, saya segini. Terus charge-nya sertifikat cuma buat saya doang. Kan saya sedih. Gimana ya, kok jadi kayak apa sih? Memburu sertifikat gitu, bukan yang memburu tapi saya pengen dia punya pengalaman gitu pada saat dia sudah dewasa, dia tahu pernah ikut ini gitu. Jadi saya pengen dia punya momen-momen nanti gimana itu kenangan kamu lagi kecil loh. Nah ini tahun berapa coba gitu. Jadi dari tahun dia tuh baru mulai punya sertifikat itu di 2015 baru punya. Sebelumnya enggak, jadi saya semua namanya. Wah, jadi kalau di rumah ini udah banyak berjejer tuh ya sertifikat. Oke, luar biasa banget ya. Wah, seru banget nih. Saya rasa juga mungkin Mam and Dad juga yang hadir di sini juga merasa seru banget ya, ada semangatnya Ibu Sri dan semangat Rahel itu sangat terasa. Kalau ada yang mau bertanya boleh silakan. Ya, silakan. Tulis pertanyaan di kolom chat. Saya masih ada pertanyaan masing-masing, satu nih pertanyaan untuk Rahel dan Ibu Sri gitu ya. Untuk Ibu Sri, apa pesan-pesan untuk ibu-ibu di luar sana gitu ya, yang kebetulan mungkin juga hadir hari ini juga, yang mungkin juga memiliki anak yang memiliki keterbatasan. Apa pesan Ibu Sri yang Ibu mau sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana? Ya. Jadi taruhlah kita tidak membeda-bedakan ya istilahnya dengan siapapun itu, anak siapapun, maksudnya dia ABK atau tidak sama saja ya, maksudnya gitu. Jadi coba orang tua gali, pahami, dan dukung kemampuan anak sekecil apapun. Ya, jadi jangan sampai disia-siakan. Walaupun kemampuan anak itu tidak seberapa, tapi kalau diasah terus-menerus itu akan berkembang. Saya pikir nanti akan berkembang, tapi yang penting orang tua tahu caranya. Jadi jangan bosan-bosan sharing dengan siapapun, dengan orang yang lebih paham atau dengan orang yang mempunyai pengalaman-pengalaman untuk memotivasi diri, ikut. Pokoknya jangan malu, jangan takut, belajar terus, belajar untuk anak kita. Ya, gitu Pak. Itu aja. Luar biasa Ibu Sri. Untuk Rahel, nah kalau untuk Rahel dari sisi anak gitu ya, apa sih pesan anak-anak, pesan Rahel untuk anak-anak di luar sana yang mungkin juga memiliki keterbatasan, dan apa pesan-pesannya untuk tetap semangat, bisa tetap semangat dalam berkarya gitu Rahel? Untuk ya anak-anak yang di luar sana, jadi memang tidak mudah untuk menjalani kondisi seperti itu. Kadang kita ada up and down-nya, dan
kadang kayak roller coaster juga gitu ya, nggak selamanya naik, nggak selamanya turun gitu ya. Tapi yang paling penting adalah coba belajar juga kita buat sama-sama saling melihat juga ke bawah ya. Ke bawah tuh dalam arti gini, misalnya kita dapat satu musibah atau satu kejadian tertentu dan kita lihat orang-orang yang lebih lagi, yang lebih kurang lagi dari kita, nah di situ kita akan rasa oh iya ya, apa yang saya dapat itu sebenarnya nggak seberapa gitu, dan itu akan membuat kita jauh lebih bersyukur sih ya kalau menurut saya gitu. Jadi jangan lihat oh kok si ini enak ya penampilannya bagus sempurna gitu, jangan seperti itu gitu. Jadi belajar dari orang-orang yang berkekurangan lagi, jauh lebih berkekurangan lagi, mungkin yang tidak punya rumah dan lain sebagainya, itu mungkin bisa kita jadikan landasan pelajaran untuk bisa menerima hidup ini gitu loh. Tapi bukan cuma sekedar menerima ya, bukan cuma sekedar pasrah ya udahlah nggak apa-apa saya pasrah aja, no. Karena hidup itu memang panjang ke depan, jadi selama memang masih bisa berusaha sekuat tenaga yang memang apa yang kita bisa, nah itu yang harus diusahakan. Luar biasa. Jadi salah satu kunci tadi saya terima di garis bawah itu bersyukur gitu Rahel ya. Bersyukur loh. Itu bersyukur itu sangat penting sekali. Oke, luar biasa sekali. Boleh kita kasih tepuk tangan virtual gitu ya kepada Ibu Sri dan Rahel. Ibu Sri dan Rahel, saya berikan kesempatan mungkin beberapa menit ke depan untuk tarik nafas dulu gitu ya, minum ya. Soalnya saya merasa Ibu Sri ini menggebu-gebu gitu ya. Saya juga ikut menggebu-gebu. Tadi saya terharu juga sampai mau nangis gitu. Jadi kita kasih kesempatan untuk minum-minum dulu. Saya akan sedikit menyapa Mam Endet gitu ya, yang sudah hadir di sini gitu. Oke, Mam Endet, itu dia tadi sesi sharing ya, sesi talk show singkat bersama Ibu Sri dan Rahel. Kita sebentar akan memasuki sesi tanya jawab ya, kita sebentar akan memasuki sesi tanya jawab, tapi tidak bisa kita saksikan ya. Saya juga sangat merasakan sekali ya betapa perjuangan seorang Ibu Sri itu sangat terasa gitu ya. Dengan cerita Ibu Sri aja getarannya, hangatnya itu terasa gitu. Dan kita juga sama-sama bersetuju ya bahwa Rahel itu memiliki kemampuan public speaking yang di atas rata-rata gitu ya. Biasanya tuh anak-anak yang saya kenal atau teman-teman saya kenal usia 19 tahun tuh ngomonginnya masih game gitu ya. Ngomonginnya masih tontonan gitu ya. Tetapi untuk Rahel ini sangat luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali bisa mengutarakan apa yang dipikirkan, apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan itu dengan baik gitu. Jadi luar biasa banget gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang public speaking, untuk Mam Endet yang anak yang mau gitu ya, yang mau anaknya keren ya, kok bisa kalau ternyata itu loh salah satu public speaking yang baik tuh, ngomongnya bisa lancar. Bahkan tadi Ibu Sri sudah bilang ya bahwa Bu Sri dan Rahel ini sudah punya acara sendiri ya, observasi gitu ya. Jadi di mana acaranya itu tentang tanya jawab ya, tanya jawab intens gitu. Jadi bagaimana ya kalau anak saya juga pengen bisa punya keahlian public speaking seperti itu. Nah, kabar gembiranya ID Plus juga ada program untuk bisa mendukung anak-anak Mam Endet untuk bisa hebat dalam berpublic speaking gitu ya. Nah, sekilas ini program kita Live Academy ya, namanya Live Academy. Ini dia program-program kita ada 5, salah satunya adalah public speaking. Ya, ini dia public speaking. Jadi dan kemampuan public speaking itu ternyata sangat penting untuk diasah ya. Kita bisa lihat Rahel usia 19 tahun, cara bicaranya, tutur kata yang dipakai itu sudah bisa menjadi narasumber di atas panggung justru ya. Jadi Rahel boleh gantian, kadang-kadang jangan ikut jadi peserta, terus kadang-kadang boleh jadi narasumber. Gitu dengan usia 19 tahun dan pengetahuan dan wawasan begitu luas, kita sama-sama sepakat kemampuan public speaking Rahel itu tidak diragukan lagi gitu ya. Nah, kita juga ternyata ada kelas public speaking juga gitu ya. Selain public speaking kita juga ada kelas self management, mindfulness, social skill sama money wisdom ya. Apa aja sih yang dipelajari? Ya self management, inisiatif, tanggung jawab, self awareness, perencanaan yang secara tidak langsung kita juga mempelajari bahwa Rahel juga memiliki ini semua tanggung jawab. Tadi saya dengar cerita Ibu Sri bahwa mau pindah sekolah Rahel urus sendiri.
Saya nggak kebayang waktu saya SMA itu ya, itu pembicaraan saya sama teman-teman tuh masih game, masih apa, kalau dulu zaman saya tuh kebut-kebutan motor begitu ya. Mau pindah sekolah saya bingung mau ngapain, saya harus ngapain pindah sekolah. Tapi Rahel bisa urus diri sendiri gitu, punya self management yang sangat baik, social skill ya, empati, respect, kerjasama, komunikasi, money wisdom. Nah ini penting ya, money wisdom, nanti cari uang yang banyak itu ya, untuk membahagiakan orang tua gitu ya. Gitu ya. Mindfulness class ya, fokus kontrol diri ya. Tadi kita bisa melihat bahwa memang kita sebagai manusia pasti terkadang pernah merasa down gitu. Tetapi tadi satu kalimat dari Bu Sri yang sangat luar biasa, saya nggak mungkin terpuruk terus-menerus gitu ya. Mau sampai kapan saya terpuruk? Oleh karena itu butuh kesadaran diri gitu ya, kontrol diri untuk bisa menyadari apa yang terjadi dalam perasaan kita. Dan terakhir ini dia public speaking ya, tentang bagaimana kita bisa berbicara dengan baik di depan umum gitu. Nah, ini sedikit video tentang apa namanya program kita Life Academy gitu ya. Semoga bisa diputar ya. Pingin deh rasanya bisa memberikan yang terbaik buat anak. Mulai dari kebutuhan, kasih sayang, pendidikan, dan perhatian. Ya, supaya jadi anak yang bahagia dan tumbuh besar menjadi manusia yang berkarakter dan berbudi baik. Menemani Anda dalam persiapan bekal anak menjadi sosok yang berkemampuan, berkarakter luhur, serta sukses dalam segala aspek kehidupan. Mulai dari fokus dan konsentrasi, komunikasi, tanggung jawab dan inisiatif, literasi keuangan, hingga keterampilan sosialisasi adalah kemampuan yang dilatih dalam kelas. Oh ya, adik-adik juga belajar loh cara belajar dan nambah teman dari seluruh Indonesia. Dan buat Mom and Dad, kita bisa ngobrol di webinar khusus untuk Mom and Dad setiap minggunya. Seneng deh bisa ketemu dan kenalan sama Mom and Dad. Yuk, ngobrol-ngobrol sama kami. Sampai ketemu ya. Nah, itu sekilas tentang ID Plus gitu ya. Kelas ID Plus. Nah, kita lihat. Wow, di sini hujan deras sekali ya, petir barusan tuh besar sekali. Semoga tidak terdengar gitu ke sana ya. Nah, ini kelas-kelas kita ya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Public speaking itu ada di hari Selasa ya. Di Senin itu ada mindfulness, self management di Rabu, money wisdom di Kamis, social skill di hari Jumat jam 4 sampai jam 5. Untuk paketnya ya, 1 bulan, ini ada 1 modul, maksudnya 1 pelajaran ya. Mau public speaking doang atau mau mindfulness doang ya, atau ada juga paket 3 modul atau paket semuanya. Ya, ini all you can learn gitu ya. Jadi dalam 1 bulan bisa ikut semua pembelajaran dari Life Academy. Dan tentunya untuk kalau langsung bayar 3 bulan, tentunya dapat diskon lebih spesial lagi gitu ya. Untuk all access-nya itu dengan 1,5 juta selama 1 bulan bisa ikut semuanya. Lalu untuk yang kalau ambil per modul satuan itu di harga 366.700 kalau langsung ambil 3 bulan. Nggak usah khawatir, Mom and Dad, nanti bisa langsung tanya-tanya kalau mau tahu lebih lanjut begitu ya. Nah, 99% Mom and Dad merasakan ada perubahan positif setelah anaknya ikut kelas kami. Ini juga berkat masukan juga dari orang tua. Kelas kami terus berevolusi dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan tren lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Ini sedikit testimoni tentang anak dan orang tua yang ikut kelas kita. ID Plus merupakan sekolah karakter dan soft skill untuk anak-anak dan remaja. Kami merupakan sekolah karakter dan soft skill pertama di Indonesia yang berbasis ilmu psikologi, ilmu teknologi pikiran, dan ilmu komunikasi.
Kami percaya bahwa semua orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Oleh karena itu, ID Plus hadir di sini sebagai rekan orang tua dalam menuntun anak mereka menuju kesuksesan. Kalian tuh ikut acaranya tuh dipaksa apa nggak dipaksa sih? Nggak dipaksa. Pertama ragu-ragu, akhirnya aku mau. Seru banget. Kayak kita bisa belajar hal baru aja gitu. Ketemu teman banyak baru. Kalau nggak ikut takutnya Gak ada hal baru. ya nggak ada perubahan lah gitu. We will be joining at public speaking. To be honest, we both didn't want it because she didn't tell us anything and she just signs us up. I was mad, but You were mad? yeah, Why? because I was lazy and mad at the same time. It's like presentation. I suck at presentation and I don't like presenting. Oh, okay. And then after class, what do you feel? I feel a new skill Feel like there's a new skill. and I can use it if I have to do presentations. Fresh, I guess. New friends and teamwork. Yes. Work and it takes up time, so we don't play our phones the whole day. Menurutku sangat terakomodir sekali dengan adanya ID Plus. Ketika ikut kelas ID Plus, mereka mulai, oh ya ada dunia baru ya ternyata yang selama ini mereka nggak tahu. Oh ternyata aku nggak perlu takut ya untuk melakukan sebuah hal yang baru. Which is sebenarnya hal yang baru itu bisa aja menyenangkan buat mereka. Supaya mereka akhirnya bisa menemukan passionnya mereka tuh sebenarnya ada di mana sih gitu. Dan akhirnya mereka bisa happy dengan apa yang mereka lakukan. Saya mau anak saya bukan pintar secara akademik doang. Akademik itu mah bonus. Tetapi kalau kita bicara satu harapan tujuannya mereka punya kecerdasan emosi. Makanya pada saat pas Fly menampilkan arahnya ke sana, berarti kan sejalan dengan harapan kita ya. Nah itu, jadi makanya happy banget. Mereka bisa ikuti hidup ini dengan passionnya mereka dan punya kecerdasan emosi tingkat adaptif. Ini kayaknya lebih penting daripada pelajaran ya. Yang pasti saya cuma punya prinsip, saya nggak pernah tahu sampai kapan bisa sama mereka. Kalau kita sudah tidak ada, kalau mereka tidak bisa mengatasi diri sendiri dan lingkungan, bagaimana? Itu loh harapan. Karena kita kan tahu, kasih bekal lah. Iya, itu dia tadi sekilas tentang apa namanya testimoni gitu ya. Nah, dan kepada Bapak Ibu ya nggak usah khawatir karena untuk ikut kelas ID Plus gitu spesial untuk Mom and Dad yang hadir di webinar hari ini ya bisa mengikuti kelas kami selama seminggu gitu ya. Yang senilai Rp500.000 kita berikan secara free gitu ya. Jadi kepada Mom and Dad yang mau ikut kelas kami selama seminggu tuh ya Senin sampai Jumat tuh belajar mindfulness, public speaking dan kawan-kawan dengan harga Rp500.000 kita kasih free. Gimana caranya? Cara daftarnya bisa langsung klik link yang saya berikan di dalam kolom chat gitu ya. Di situ nanti bisa langsung chat saya mau ikut mendapatkan itu kelas yang Rp500.000 secara free itu. Gitu. Oke, saya rasa kita akan masuk ke acara tanya jawab ya. Sudah ada pertanyaan yang masuk di sini tadi ada hadiah juga sudah disiapkan oleh Rahel dari Bu Sri ya untuk pertanyaan yang terbaik begitu ya. Oke, saya sudah lihat ada pertanyaan, ada yang sudah chat mau gitu ya. Nanti akan langsung ditindaklanjuti gitu ya. Nah, pertanyaan dari seorang Dokter Farida. Ini dokter nih, Dokter Farida gitu ya. Bravo Rahel dan Mama, luar biasa. Dapat jempol-jempol bunga. Mohon maaf sebelumnya. Izin bertanya kepada Ibu Sri ya, Mama Rahel. Pada saat hamil Rahel, kesibukan apa yang dihadapi atau konsumsi gizi, vitamin atau suplemen-suplemen apa ya sehingga saat ini Rahel begitu cerdas dan mandiri. Ini pertanyaan menarik banget ya. Jadi Dokter Farida juga pengen tahu apa yang dikonsumsi sehingga kok bisa Rahel punya yang cerdas dan mandiri gitu ya. Silakan Bu Sri. Oke, kalau dari misalnya vitamin cari-cari gitu enggak Bu, tapi dari dokter, iya, memang semua vitamin yang dari dokter itu memang masuk ke perut saya. Ya. Jadi tidak ada yang tidak diminum, semuanya diminum. Dan susu juga. Jadi apa ya? Pokoknya semuanya sudah dipersiapkan.
dan ternyata belum waktunya udah lahir. Nah, itu banyak orang hamil, maksudnya yang udah hamil, yang hamil itu tidak minum vitamin. Jadi dia berpikiran nanti gemuk atau gimana gitu. Yang biasa saya dengar seperti itu. Jadi nggak apa-apa, diminum aja. Jadi itu sangat-sangat manfaat. Saya sudah merasakannya pada saat saya masuk semua makanan bergizi semuanya. Pokoknya saya makan tuh saya atur. Dibandingkan anak pertama saya. Kalau anak pertama itu nggak teratur. Jadi apa aja dimakan. Apa aja dimakan. Terus vitamin takut nanti tambah gendut gitu, tambah gemuk. Ya udah, segini aja cukup yang saya makan. Nah, kalau Rahel itu beda. Jadi ada makanan-makanan yang ini kayaknya nggak boleh. Jadi saya udah mulai mengatur bagaimana maksudnya untuk asupan gizi ibu hamil itu benar gitu loh, nggak seperti anak pertama gitu. Jadi saya ikutin itu pada saat terjadi hal yang tidak diinginkan itu insya Allah tubuhnya jadi kuat gitu. Jadi pada saat hal itu terjadi ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu. Dari jantung, dari semuanya. Walaupun memang dia ada kekurangan terlalu kecil ya. Jadi organ tubuhnya itu baik semuanya. Nggak ada bermasalah. Tuh. Guys, jadi vitamin dari dokter hantam semua Ibu ya? Hantam semua. Pokoknya diminum. Iya, hantam semua. Sampai saya nggak suka minum susu ya, karena minum susu hamil kan itu bikin mual ya. Iya. Dok, boleh nggak saya minum susu Ovaltine misalnya atau Milo yang enak gitu? Ya udah, boleh katanya. Nggak apa-apa. Jadi saya minum susu yang bukan untuk ibu hamil. Iya. Tapi saya udah minum susu gitu. Oke, luar biasa banget ya. Dahsyat. Jadi itu pertanyaan dari Dr. Farida. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mam Novia gitu ya. Salam kenal Bu Sri dan Rahel. Saya sangat terinspirasi sekali dengan Ibu dan Rahel. Bagaimana cara Ibu dan Rahel mengelola rasa kecewa menjadi semangat baru? Terima kasih. Nah, ini mungkin Bu Sri dan Rahel boleh masing-masing menjawab ya. Silakan, siapa mau duluan? Saya dulu deh. Silakan. Nah, gimana cara mengelola rasa kecewa menjadi semangat baru? Sebenarnya rasa kecewa yang saya tidak bisa menghindari ya, maksudnya gini, saya tidak bisa mengatakan bahwa jangan kecewa. Nah, saya tidak bisa mengatakan gitu karena kecewa, sedih, marah itu adalah bagian dari hidup ya. Jadi kalau menurut saya yang pertama kali yang memang harus dilakukan adalah empati dulu ya sama perasaan kita ya. Misalnya ketika kita lagi kecewa, lagi marah, nggak apa-apa. Oh oke, saya kecewa, saya lagi marah gitu. Saya lagi marah karena ini gitu ya. Kita berusaha untuk memahami dulu apa yang kita rasakan. Nah setelah itu baru kita cari jalan keluar. Oke, saya kecewa, tapi kira-kira saya harus kecewa berapa lama ya gitu. Jadi jangan sampai kecewanya itu terlarut. Jadi kecewa itu sebenarnya boleh. Jadi ketika kita sedih, kita memang harus memberikan waktu khusus, special time untuk diri kita sendiri. Dan memang harus diempati ya. Kita harus juga berempati sama perasaan kecewa kita. Nah, nanti baru selanjutnya berikan solusi. Oke, saya kecewa berapa lama gitu. Terus apa yang mau saya rencanakan ke depan? Nah, itu dia fokus di planning. Kira-kira ke depannya saya mau gimana sih? Gitu. Iya. Siap. Kalau dari Ibu Sri? Saya hanya menambahkan yang Rahel kurang lebih sama. Jadi menambahkan mungkin penerimaan ya, penerimaan diri kita, terusnya kita tetap bersyukur bahwa di dunia ini tidak ada, masih banyak yang lebih kurang. Ya, masih banyak yang kurang. Gitu. Jadi kita bersyukur, terus kita langsung aja cepat harus mengambil langkah-langkah untuk kedepannya gimana. Kalau dengan bersyukur, tentunya penerimaan itu juga baik. Jadi kalau misalnya kita sudah menerima, tentunya bersyukur juga gitu. Jadi itu satu kesatuan yang bagus. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah bersyukur, tentunya kita mau melakukan apapun itu sudah lancar gitu.
Kalau misalnya hati kita masih sedih terus, ya nggak bisa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu, Pak. Wah, dahsyat. Mantap ini jawaban dari Ibu Sri dan Rahel ya. Pertanyaan selanjutnya. Nah, ini dari Ibu. Si Rahel udah tutup mata. Aduh, banyak pertanyaan nih. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Eka Sri Utami. Ya, bagaimana caranya mengatasi pola didik dan asuh anak yang berbeda saya dengan orang tua saya? Karena terkadang apa yang menurut saya baik untuk anak, tetapi orang tua saya merasa itu tidak baik. Contohnya, orang tua saya mengingatkan anak saya untuk tidak main keluar rumah, padahal anak usia 5 tahun adaptasi dengan lingkungan sekitar adalah hal yang penting. Ada nggak sih tips-tips mengatasi permasalahan yang saya alami? Ini berhubungan nih, kan berarti masalah anak dan ibu nih yang sedang berseterut untuk cucu, kan gitu ceritanya. Jadi, ini Pak, jadi saya mau Rahel ya untuk yang menjawab, biar dia juga berlatih untuk menjawab gimana. Wah, dahsyat. Sebenarnya pertanyaan ini kan sudah ada di grup dan saya sudah pelajari juga ya. Oh iya, dahsyat ini Rahel. Ya, memang saya sudah pelajari beberapa pertanyaan. Jadi ini ketidakserasian antara ibu dengan nenek itu merupakan satu hal yang krusial banget ya kalau dalam pola asuh, karena saya sering nemuin misalnya neneknya seperti ini, mamanya maunya begini. Tapi gini, kita kan satu hal yang harus dipahami adalah kita tidak bisa tidak bisa pahami dulu kalau orang tua kita dulu memang tidak memahami bagaimana cara memperlakukan seorang anak berdasarkan perkembangannya dia gitu. Jadi kita juga jangan ngotot juga ya, jangan maksudnya loh mama kok begini. Satu hal yang perlu kita pahami, oke, orang tua saya belum tahu nih caranya gitu. Nah mungkin di sesi lain next time perlu adanya discuss ya. Misalnya, mama kenapa kok nggak ngebolehin Dede keluar rumah kemarin? Alasannya apa, kan kita juga perlu tahu juga dari pihak orang tuanya gitu. Dan biasanya kan kalau orang tua zaman dulu itu, kalaupun kita mau memberikan saran, pakai bahasa yang mudah dimengerti ya. Jadi jangan sekali-kali pakai bahasa psikologis yang memang awam bagi mereka. Misalnya itu bagus untuk kesehatan mental ataupun untuk perkembangan, itu kalau bisa memang dikurangi. Tapi cari bahasa yang memang sama-sama saling bisa dipahami gitu. Karena kan hidup zamannya dulu sama sekarang itu beda ya gitu. Jadi memang perlu adanya diskusi dan nggak bisa langsung cepet ya, pelan-pelan, sama-sama bisa saling mendengarkan, bisa saling memahami, dan ya itu tadi, kitanya jangan ngotot gitu. Jadi walaupun maksud kita baik buat anak kita, tapi sampaikan dengan cara pelan-pelan dan cari bahasa dan waktu yang tepat gitu. Wah, dahsyat. Jadi intinya semua bisa dikomunikasikan dengan baik gitu ya, nggak usah tarik urat gitu ya. Oke, selanjutnya nih saya rasa pertanyaan terakhir kita nih ya dari Ibu Rina DJ. Wah, ini Ibu Rina DJ apa DJ Rina nih? Ibu Rina DJ ya. Salam kenal Bu Sri dan Rahel, saya Rina dari Tangerang. Izin bertanya, apakah pernah Ibu atau Rahel menerima komentar negatif dari orang lain? Bagaimana Ibu dan Rahel menyikapi orang-orang tersebut? Bagaimana cara Ibu menguatkan hati Rahel di masa awal-awal sampai akhirnya Rahel bisa sehebat saat ini dengan kepercayaan dirinya? Nah, mungkin balik lagi ya. Jadi memang orang tua, saya pribadi istilahnya mengarahkan seperti itu. Jadi jangan pernah, maksudnya jangan kecewa apapun pendapat orang lain. Jadi harus diterima. Gitu. Seperti gini. Seperti Rahel sering kalau anak-anak tuh suka buta gitu. Nah, terus bagaimana saya langsung ambil sikap tuh, bagaimana caranya supaya Rahel tidak merasa sedih kalau dia dikatain buta. Jadi Rahel nggak bisa melihat, tapi Rahel pinter loh. Tapi Rahel bisa loh. Rahel bisa ini, Rahel bisa itu gitu. Jadi saya kasih bahwa dia harus tahu gitu, bahwa kamu punya kemampuan walaupun kamu tidak bisa melihat gitu. Nah, itu terus ditanamkan itu supaya dia punya harga diri juga, terus dia juga paham bahwa dia nggak bisa lihat tapi aku bisa ini loh. Jadi saya suka memberi contoh kalau misalnya di jalan, misalnya ketemu orang yang
susah berjalan, misalnya tidak ada kaki gitu, tidak punya. Nah, itu loh nak, sama seperti itu. Jadi bukan Rahel aja yang tidak bisa melihat, banyak ada beberapa orang di luar sana itu mempunyai kekurangan, tapi kekurangan berbeda-beda gitu. Jadi Rahel nggak usah sedih. Nah, lama-kelamaan kan dia buta. Itu dari kecil selalu saya tanamin itu. Dan sekarang kalau dikatain buta, temennya sedih, dia ketawa aja. Emang gitu. Temennya sedih, Rahelnya udah santai aja gitu ya Bu ya? Santai. Iya. Bahkan saya sering ya di jalan, kalau misalnya kita lagi jalan naik angkot, naik apa lah ya, kita misalnya lagi ke mall gitu, itu sering ada yang ngeliatin gini ya, dengan tatapan yang aneh gitu ya. Nah itu beberapa banyak dari orang tua yang marah balik. Jadi kenapa kamu lihat-lihat anak saya? Gitu. Nah itu sebenarnya yang seharusnya tidak diperlihatkan, karena seperti yang saya bilang di awal bahwa masyarakat yang seperti itu karena mereka nggak tahu. Jadi kalau orang tidak tahu kan bukan dimarahi ya, tapi diberikan edukasi. Oh iya, anak saya tidak bisa melihat. Jadi orang tuanya atau siapapun lah lingkungannya ketika misalnya diajak, misalnya ada orang yang melihat dengan tatapan aneh, lingkungannya tidak boleh marah, tidak boleh marah balik lagi gitu, tidak boleh bukan tidak boleh maksudnya, kalau bisa memang jangan marah, maksudnya kenapa sih kok lihat-lihat dia, kenapa sih kok lihat itu, tidak seperti itu. Sedih emang nggak sedih kalau misalnya melihat nih kita naik angkot, terus kan banyak yang liatin tuh Pak, terus kok saya sedih ya, terus saya ngerasa kenapa mau kenalan ya sama kakak Rahel gitu, jadi saya ajak interaksi, maupun anaknya, ibunya, bapaknya atau siapalah yang ada di mobil ketika itu gitu. Om, tante, Rahel nggak bisa lihat, tapi pintar loh Om gitu. Jadi saya orangnya juga respect banget ya. Gitu. Masyarakat juga gitu. Respect. Akhirnya ketika melihat orang tuanya respect, akhirnya orang yang tadinya ngelihat kita aneh jadi respect ke kita. Feedbacknya jadi bagus banget gitu. Oh dahsyat, saya kasih hati khusus ini untuk Ibu Sri dan Rahel ya. Dahsyat, ini jawabannya sangat mengena banget. Tadi ada satu kalimat Rahel yang saya garis bawahi dan itu keren banget gitu ya. Kalau orang nggak tahu bukan dimarahi, ya, tetapi dikasih tahu. Wah hebat. Saya tepuk tangan ya khususnya. Saya nggak tahu nih suara petir mengalahkan tepuk tangan saya atau enggak gitu ya di sini. Hujan deras banget. Saya takut terbang nih di sini. Soalnya lagi hujan deras di tempat saya kebetulan gitu ya. Oke, luar biasa sekali kata Mam Rina. Wah luar biasa, dahsyat. Tidak terasa kita sudah lewat 17 menit nih. Padahal seru ya. Bu Sri sama Rahel ya, kalau kita bisa lanjut sampai jam 10 nih. Malam Minggu. Nah, sebelum kita berpisah gitu, ada pesan-pesan atau closing statement yang mau disampaikan Ibu Sri sama Rahel untuk Mom and Dad atau yang hadir pada webinar malam hari ini? Oke. Saya ya, pesan-pesan semua untuk mewakili semua ibu-ibu dan ayah di luar sana dan juga anak-anak semua di sana adalah yang paling penting adalah saya mau garis bawahi bahwa ketika orang tua menemukan satu kekurangan apapun dalam diri anak, satu-satunya yang harus dilakukan adalah berdamai dulu dengan diri sendiri, baru kita bisa menolong anak kita. Kita nggak akan bisa menolong anak kita, nggak akan bisa memperbaiki anak kita kalau kita tidak berdamai dengan diri kita sendiri. Jadi seperti itu. Dan jangan harap, maksudnya gini, kita jangan berekspektasi gini, oh anak kita sakit, nanti dia akan normal. No, it's not gitu. Karena itu bukan penyakit. Jadi apa yang dialami oleh anak, satu kekurangan entah mental, entah secara sensoriknya dia, motoriknya dia, jangan pernah bilang anak saya sakit. Dan anak saya normal, anak saya akan normal. Ya kita harus bisa realistis bahwa anak ini hanya memiliki keterbatasan kok, atau anak ini hanya memiliki satu kelainan, tapi dia ya tetap sama anak-anak lainnya. Luar biasa. Saya merinding dengarnya. Boleh kita kasih tepuk tangan nih terakhir ya untuk Bu Sri dan Rahel ya. Waduh, saya sih sebetulnya pengen ngobrol lebih lanjut lagi. Oke, dan itu dia closing statement dari Rahel dan Bu Sri gitu ya. Nanti
untuk pertanyaan terbaik nanti akan dihubungi dari Ide Plus gitu ya untuk mendapatkan sebuah bingkisan kecil gitu. Oh, terima kasih, sharingnya luar biasa, banyak yang apresiasi nih Rahel dan Busri. Saya juga senang sekali. Dan sebelum berpisah, sama karena kita ada di tahun 2022, kita akan foto-foto dulu gitu ya. Kita akan foto-foto dulu kepada Mam Endet yang bisa mengaktifkan kamera. Yuk kita sama-sama foto sebentar sebelum kita bersama-sama beristirahat gitu ya, beristirahat kembali ke aktivitas masing-masing. Oke, di sini ada 450 orang ya. Kita akan foto, ada 2 lembar ya. Saya akan foto 2 lembarnya. Kita kasih posisi paling pede gitu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mam Endet yang sudah hadir hari ini. Tidak terasa kita sudah 1 jam 20 menit ya bincang-bincang bersama Ibu Sri dan Rahel, dan sangat menginspirasi sekali. Saya berdoa, berharap Rahel dan Bu Sri bisa terus berkarya ya dengan observasinya, dan luar biasa banget. Terima kasih juga udah mengundang saya ke observasi, nanti hadiri, jangan lupa tonton saya. Tonton saya di observasi. Gitu, jadi banyak sekali yang mengapresiasi juga nih. Terima kasih, sharingnya sangat menyentuh hati karena menginspirasi. Jadi luar biasa. Terima kasih Ibu Sri, terima kasih Rahel udah hadir memeriahkan acara Kartini kita pada malam hari ini. Sukses untuk kita semua dan sampai bertemu di acara selanjutnya. Dadah. Dadah. Salam sukses semuanya. Terima kasih.